Our topic today is about time and dates. What is the meaning of time, guys? Time itu apa sih? What is time? Time is Waktu. waktu. Dates is Tanggal. tanggal. Oke. Masih ingat ya, kalau dates itu berarti pakai bilangan urutan atau bilangan bulat? Urutan. Urutan ya. Tanggal 1 itu one Urutan. apa first? First. First. Tanggal 1 itu first. Tanggal 2 itu two apa second? Second. Second. Nah, dan seterusnya ya, tanggal pakai bilangan urutan. Tapi kalau waktu jam itu pakai bilangan bulat ya. Oke, jam 1, jam 2, jam 3 dan seterusnya. Bukan jam ke-1, jam ke-2 bukan ya, tapi jam 1, jam 2 seperti itu. Oke, kita pelajari satu-satu, kita mulai dari time ya. Sekali lagi ini tujuan kita ya, able to apply the usage of time and dates in daily life. Able to apply, mampu untuk mengaplikasikan the usage of time and dates, penggunaan dari waktu dan tanggal in daily life, dalam kehidupan sehari-hari. Oke, do you find it difficult to tell the time? Apakah kamu masih merasa kesulitan untuk menjelaskan tentang waktu? There are two ways to tell the time. Ada dua cara ya, atau dua versi gitu teman-teman. Yaitu ada British English dan American English. Yang pertama adalah British English. Itu adalah versinya orang-orang Inggris ya. Menjelaskan waktu itu ada dua versi yang sering digunakan, yaitu versi British, yaitu versinya orang-orang Inggris, sama American English, versi American, versinya orang-orang Amerika. Perbedaan yang paling menonjol adalah kalau British English itu polanya adalah menit dulu yang dibaca, baru jamnya. Oke, contohnya kayak sekarang nih. Sekarang pas jam 5 lewat 5 ya. Atau misalnya ada jam 7 lewat 10 gitu ya. Jam 7 lewat 10. Itu kalau British bacanya menit dulu. Berarti 10 menit lewat dari jam 7. 10 menit lewat dari jam 7. Nah, jadi menitnya dulu baru jam. Itu versi British ya. Kalau versi American, jamnya dulu baru menit. Jam 7 lewat 10 ya, jam 7 lewat 10. Itu perbedaan yang paling mencolok ya. Ada perbedaan lain, kita bahas bersama-sama sekarang. Kita mulai dari British English ya. Nah, ini dia. Kalau misalnya tulisannya masih terlalu kecil, boleh diperbesar ya, di zoom in guys dari handphone atau laptopnya. Okay. British English version or basic. British English version or basic. Nah, this one. Saya perlu untuk menambahkan catatan ya, buat teman-teman silakan dicatat juga, boleh. Jadi kalau British English version atau basic ini, sekali lagi polanya adalah menitnya dulu ya, baru jamnya. Menit didahulukan, baru kemudian jam. Dan ketika jam tepat itu pakai kata o'clock. Ya, o'clock itu untuk jam tepat. Kayak jam 7.00, nah berarti itu 7 o'clock. 10.00, 10 o'clock. Oke. Kemudian di versi British ini ada sebutan untuk 15 menit ya. 15 menit disebutnya bukan 15 minutes, tapi quarter. Boleh quarter, boleh a quarter, sama aja. Quarter lebih simple ya, quarter. Kemudian 30 menit itu disebut half. Half. Nah, 30 menit disebut half. Oke, coba saya tanya ke teman-teman ya. A quarter atau quarter kemarin artinya apa ya guys? 1/4. 1/4. 1/4. Good. Seperempat kan ya. Nah, 15 menit itu kan seperempat jam. Makanya disebut quarter. Kalau half apa guys? Half itu apa ya? 1/2. Setengah. Setengah kan ya. Nah, 30 menit itu setengah jam. Nah, jadi caranya gitu ya, ngafalinnya tuh 15 menit itu seperempat jam. Seperempat itu quarter. Oke, berarti ya kita pakai kata quarter. 30 menit itu setengah jam. Setengah itu half. Berarti kita pakai kata half. That's it.
Oke. Dan di versi British, kita harus menghitung ya guys. 1 jam 60 menit. Untuk menit 00 tadi pakai kata o'clock. Tapi kalau menitnya sudah menit ke 1 sampai dengan seterusnya ya, kita nggak pakai kata o'clock lagi. Oke. Menit ke 1 sampai 30 itu pasti pakai kata past. Past gitu ya. Past itu artinya adalah lewat dari. Nah, past itu artinya adalah lewat dari. That's past. Oke, teman-teman bisa lihat di gambar ini ya. Sebelah kanan menit ke 1 sampai 30 semuanya pakai past. Past, 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 past. Itu menit ke 1 sampai 30. Artinya lewat dari. Sedangkan menit ke 31 sampai dengan 59 ya, menuju ganti jam nih ya. Itu pasti pakai to. To itu artinya bisa kurang dari atau menuju ke jam berapa? Jam selanjutnya. Bisa lihat di sini teman-teman, yang menit ke 31 dan seterusnya pakai to semua. To. Nah, itu kurang dari atau menuju ke bla bla bla. Oke, dan catatannya guys, ketika menitnya menit ke 31 sampai 59, catatannya adalah menggunakan jam selanjutnya. Menggunakan jam selanjutnya. Maksudnya gimana? Coba kita bahas di sini ya, biar lebih detail, lebih lengkap lagi. Oke, ini jam, contoh ada jam 3 ya. Di sini diawali dengan it's. It's di sini maksudnya jam ya. Kan kalau menanyakan jam itu kan what time is it kan gitu ya. What time is it? Jam berapa ini? Jawabannya kan it is ini jam, atau boleh disingkat jadi it's ini jam. Makanya diawali oleh it semua ya ini ya. It's. Oke, kita mulai dari jam 3.00. Jam 3 tepat ya. 3 tepat. Tepat tadi pakai kata o'clock. Berarti it's 3 o'clock. Jam 3 tepat. 3 kan 3 ya. Nah, berarti it's 3 o'clock. That's it. Nah, ini ya tulisannya ada di bawah ini ya. It's 3 o'clock. It's 3 o'clock. This one. Gimana kalau jam 3 lewat 5 menit contohnya nih ya. Lewat 5 menit. Ingat polanya tadi ya, menitnya dulu yang dibaca. Oke. Lewatnya 5 menit berarti it's 5 atau it's 5 minutes atau cuma it's 5 aja nggak apa-apa ya, nggak usah disebutkan menitnya. It's 5 menit past lewat dari jamnya jam 3 berarti past 3. It's 5 past 3. Tulisannya ada di bawah ini. It's 5 past 3. 5 menit lewat dari jam 3. Nah, menitnya dulu ya yang dibaca. Kalau lewatnya 10 menit gimana? Jam 3 lewat 10. 10 menit itu 10. Berarti it's 10. 10 menit past lewat dari, karena jamnya jam 3, 3 ya, past 3 ya. It's 10 past 3. It's 10 past 3. Here. Oke. Kalau lewatnya 15 menit gimana? Nah, ini tadi ya, 15 menit tadi sebutannya adalah quarter. Quarter. Berarti it's quarter, artinya 15 menit, past lewat dari jamnya jam 3, 3, past 3. It's quarter past 3. It's quarter past 3. Nah, this one. Dan seterusnya ya guys, kalau lewatnya 20 menit ya berarti it's 20 past 3. Lewatnya 25 menit, 25 itu kan 25, berarti it's 25 past 3. Oke, ini tulisannya ada di bawah, cuman ini kami mohon maaf ya, itu peletakan ini kurang tepat nih ya, harusnya it's-nya ada di depan nih yang bawah ini. It's 20 past 3 sama it's 25 past 3. So sorry ya, itu penempatannya kurang pas. Oke.
Sampailah kita ke menit ke-30 ya. Menit 30 tetap pakai past ya. Tadi ya, menit ke-1 sampai 30 tetap pakai past. Artinya lewat dari. 30 menit tadi sebutannya half. Nah, berarti it's half 30 menit past 3. Lewat dari jam 3. It's half past 3. That's it. Oke, itu untuk menit ke-1 sampai 30. Semuanya pakai past. 15 menit disebut quarter, 30 menit disebut half. That's it. Sekarang kita ke menit ke-31 sampai ganti jam ya, yaitu menit ke-59. Caranya gimana nih kalau menitnya itu sudah lewat dari 30 menit? Oke. Caranya adalah kita harus menghitung ya, butuh berapa menit ke jam selanjutnya. Sekali lagi ya, jika menitnya lewat dari 30 menit, kita harus menghitung butuh berapa menit menuju ke jam selanjutnya. Contoh nih ya, jam 3.35. Jarum panjang ada di angka 7. Nah, kita fokusnya langsung ke menitnya ya, menit 35. Oh, berarti lewat dari 30 menit. Kita harus menghitung nih, butuh berapa ya ke jam 4? Butuh berapa menit? Butuh 25 menit. 25 itu 25. Berarti it's 25, 25 menit. To kurang dari atau menuju ke gitu ya. Setelah jam 3 jam 4. 4. Berarti it's 25 to 4. Artinya 25 menit kurang dari jam 4. Atau 25 menit menuju jam 4. Nah, ini yang saya maksud menggunakan jam selanjutnya tadi ya, guys. Jadi, kalau angkanya ditulis 3.35. Tapi kita cara bacanya menyebutkan jam selanjutnya. Karena memang menuju ke jam tersebut. That's it. Ini dan seterusnya ya, kalau misalnya jarum panjang di angka 8, berarti kan butuh 20 menit ke jam 4. 20 itu 20. Berarti it's 20 to 4. 20 menit menuju jam 4. It's 20 to 4. Oke, kalau jarum panjang di angka 9, nah jam 3.45, butuh berapa menit ke jam 4? Butuh 15 menit. Ingat ya, 15 menit tadi sebutannya quarter. Berarti kita pakai kata quarter. It's quarter, 15 menit, to kurang dari atau menuju ke 4, jam 4. Oke, it's quarter to 4. 15 menit menuju jam 4 atau 15 menit kurang dari jam 4. Nah, gitu ya. Jadi quarter di sini tetap 15 menit karena kita ngitungnya adalah butuh berapa menit ke jam selanjutnya. Dan seterusnya ya guys, kalau kurangnya 10 menit ya berarti it's 10 to 4. Kurangnya 5 menit ya it's 5 to 4. Dan seterusnya. Oke, ini contoh aja interval 5 menit ya, jaraknya 5 menit. Kalau nggak pas 5 menitan ya disesuaikan. Any question guys? Ini versi British ya. Coba ini dulu nih ada pertanyaan dari teman-teman please. Boleh? Silakan. Halo Bro Koko, Halo, halo Bro Zen. eh tolong dibantu ulang cara hitungnya tadi saya agak sedikit ngeblank. Yang Eh, mana Bro? Yang mana? Oke, kita mulai dari 3 lebih 35. Oke. It's 25 to 4 and Aha. selanjutnya. Oke. Mungkin Cara saya hitungnya ya. saya tanya ke Bro Zen. Bro Zen, kalau menitnya lewat 30 menit kan kita harus menghitung nih, butuh berapa menit ke jam selanjutnya. Butuh berapa menit ke jam 4. Kalau misal 3.35, itu butuh berapa menit ya, Bro, ke jam 4? 25. Nah, itu dia. Jadi kita bilangnya it's 25, 25 menit to menuju ke atau kurang dari 4, jam 4. Nah, gitu.
Dan seterusnya, kalau misalnya jarum panjang di angka 8, berarti butuh berapa menit ke jam 4? Eh, 20. 20. Nah, berarti it's 20 to 4. 20 menit menuju jam 4. Dan seterusnya, bro. Gitu. Oke. Kalau untuk yang 45, ya 345, butuh berapa menit, bro Zen, ke jam 4? Butuh seperempat atau quarter? Nah, butuh seperempat ya. Seperempat tadi 15 menit sebutannya quarter. Berarti it's quarter to 4. Nah, seterusnya. Coba saya punya misalnya jam 3 lewat 59 menit. Nah, butuh berapa menit bro Zen ke jam 4? 59. Nah, jam 3 lewat 59 misalnya. Oke, mulai ngepleng ini aku. Jam 3 1 jam berapa menit bro? 60. 60. 60. 1 menit Nah, lagi. butuh 1 menit lagi. 1 Berarti menit gimana lagi. bro? Kalau jam 3 59 tuh berarti butuh 1 menit kan menuju jam Ya. 4. Bilangnya gimana berarti? It's Satu apa bahasa Inggrisnya bro? 1, One. Pakai pas apa pakai tuh? 2, Tuh ya. Oke. 1, Setelah jam 3 2, jam 4. 4. Nah itu dia. 1 menit It's menuju jam 4. Atau 1 menit kurang dari jam 4. Gitu bro Zen? Oke, bro. Oke, gitu ya. Terima Pokoknya kasih. kalau menitnya lewat dari 30 menit, kita harus menghitung butuh berapa menit ke jam selanjutnya. Ya welcome ya, Bro Zen. Ada lagi guys, coba boleh silahkan. Come on. Ini versi British ya, kita belum ke versi Amerika. Oh ya, Silakan Bang. Bro Santo. Ini yang kita bahas kan sampai ke ini ya. 325. Nah, kalau 329 gimana, Bang? Nah, 329 guys. Saya tanya dulu nih. 29 menit 29 itu masih pakai pas atau pakai to? Menit ke 20. Berarti 20. Are you sure? Pas. Masih pakai pas ya. Pas, Pas masih itu pakai untuk pas. menit berapa sampai berapa guys? 1 sampai 1 30. sampai 30. Sampai Nah, berarti 30. masih pakai pas. Muncul Nah, dulu. berarti ini gimana nih? Kita ngitung lewatnya ya. It's It's 29. 29 29 plus 3. Pas 3. plus 3. Berarti kalau diartikan gimana? 29 menit Lewat 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 dari 3. jam kembali. 3. Jam 3 lewat Jam 3 29. lewat 29 menit. Iya, tapi untuk struktur kalimat versi Britishnya itu 29 menit lewat dari jam 3. Kalau kita bahasa Indonesia kan bilangnya jam 3 lewat 29 ya. Jamnya dulu kan ya bahasa Indonesia nih. Kalau versi British enggak, yaitu menitnya dulu. It's 29. Berarti 29. dari 1 sampai 29 itu tinggal disesuaikan ya, Bang? 1 sampai 30, Bro. Sampai 30. Oh iya, sorry. Ya, 1 sampai 30 itu lewatnya berapa menit kita menghitung di situ. Oke? Oke. Oke, Thank you so much, brother. Oke, coba dong satu lagi nih. Misalnya ini sekarang jam berapa nih? Jam 5.23. Ya, gimana guys? 5.23. Gimana nih bahasa Inggrisnya? Is 23. Pas 3. Pas 3. Pas Pas 5. Pas 5 ya, karena jamnya jam 5 ya. Pas 5. That's it. 23 plus 5. Pas 5 ya, 23 menit lewat dari jam 5. Oke? Kalau 15, 15 ya, Bang? Is Nah, 20. 15 tadi apa? Bukan Quarter. 15. Quarter, sorry. Quarter. Ya, disebut quarter. Quarter. Oke? Ya. Oke. Gitu ya, Bro Santo ya. Oke, thank you so much, brother Koko. Oke, welcome. Ini Next baru ya. British ya. Nggak apa-apa guys, semua harus berawal dari rasa ingin tahu ya. Jadi silakan. Pokoknya kalau teman-teman masih bingung ditanyakan ya. Sis May Novelina, silakan. Please. Misalnya kayak menyebutkan yang tadi ini 1824 Sorry sister, suaranya putus-putus ya. Gimana? Misalkan kan menyebutnya jam sekarang jam sekarang tuh jam berapa? Jam 1824. Tadi kan sudah di 18. 18 sorry karena saya di North Sulawesi. Oh, oke. Oh ya ya, oke. Terus? Kan untuk penyebutan 5 kan misalnya it 25 past 5. Perlu Oke. nggak di belakang kita pakai PM or IM?
Nah, oke, good. Itu saya jelaskan setelah ini, setelah kita belajar versi American ya. Saya jelaskan AM sama PM. Gitu ya, sister? Nanti kalau saya jelaskan Berat. sekarang, kita belum ke American dulu. Nanti di American teman-teman harus menyesuaikan lagi. Jadi kita pelajari yang ini dulu, terus American, baru nanti saya jelaskan AM sama PM. Oke? Ya, tapi menyebutkannya bisa langsung aja gitu ya. Misalnya it's 25 past 5 begitu aja ya. Bisa. Bisa nanti baru ditentukan pakai AM apa PM. Karena jam 5-nya ini bisa 5 pagi atau 5 sore gitu. Oke? Oke, thank you. Ya, welcome. Dan di bahasa Inggris nih nggak ada ya guys, jam 13.00, 14.00, 15.00 itu nggak ada. Adanya jam 1 sampai 12, terus ada lagi jam 1 sampai 12. Nggak ada nih jam 17, jam 18 itu nggak ada sama sekali. Ya, nanti bedainnya gimana jam 1 siang sama jam 1 dini hari? Ya, kita pakainya AM apa PM. Setelah ini saya jelaskan itu, ya. Oke, Bro Santo silahkan. Sebelum Sorry, kita Kak. ke versi Amerika. Kalau half tadi itu hanya untuk ke 30 menit aja ya. Iya, benar. Kalau untuk jam nggak bisa dipakai ya. Untuk jam maksudnya? Oh ya, sorry, saya lihat. Saya kira di sini it's half past 3. Saya kira nggak ada halfnya. Iya, untuk menitnya aja, untuk menitnya. Oke, menitnya aja. Oke. Oke, Thank you, then. brother. Oke. Sis Pasca ya, as the last ya, sebelum kita ke Amerika nih. Silakan, Sister. Oke, halo Koko. Di sini Halo. kan begini kok, di sini kan sudah malam di Papua, jam 7:27 berarti saya bilangnya it's 27 past 7 begitu Kak? Nah, benar sekali ya. It's 27 past 7. 27 menit lewat dari jam 7. Right. Oke? Oke, makasih Koko. Oke, you're welcome. It's good. Ya, seperti itu ya guys. Ini adalah versi British, teman-teman. Saya harus benar-benar membuat teman-teman ini paham banget ya. Coba saya sebelum melangkah ke American, dijawab guys. Ini saya punya jam 3 lewat, tadi sudah ya, lewat 29 menit tadi. Sorry, sebentar. Suaranya ada bocor ya, nanti daripada mengulang. Jam 3 lewat 29 tadi gimana? Terus ada saya punya 1 jam lagi adalah jam 3 lewat 31. Coba guys, 3 lewat 29 tadi gimana? Boleh dinyalakan semua suaranya? It's 29 Yes. past 3. 29 past 3. Artinya gimana guys? Jam 3 29 menit lewat jam 3. Nah, lewat dari jam 3. Sekarang gimana kalau jam 3.31? Kita fokusnya langsung ke menit ya. Lewatnya 31 menit. Berarti ini pakai pas apa pakai to? Berarti kita harus menghitung ya, butuh berapa It's menit ke jam 4. 29. It's 29. It's 29. Artinya berarti gimana? 29 menit Ini kurang 4. kurang dari jam 4 atau menuju ke jam 4. Gimana, Lovely? Gimana, guys? Bingung kah? Jadi bingung. Nah, udah. Paham. Nyambung, paham. 29 ya. Butuh berapa menit sih guys menuju jam 4? Iya, 29. 29. Nah, jadi ini yang atas sama bawah nih menitnya beda ya, 29 sama 31, tapi bilangnya sama 29. Karena yang atas itu lewatnya 29 menit, kalau yang bawah butuhnya 29. 29 menit ke jam selanjutnya. That's it. Very clear, right? Hujan ternyata. Clear. Jelas kan ya? Clear. Jadi bagi yang lebih tahu enak lah ya. Gimana, Sister? It's 20. Sorry, gimana? Iya ya. Oh, nggak jadi. Oke. Nah, gitu ya. Itu versi Kalau British, misalnya jam guys. That's versi British ya, British English. Sekarang guys, kita masuk ke American ya. Nah, di versi American saya bisa
bilang jauh lebih mudah ya. Bahkan jauh banget nih lebih mudah. Let's telling the time in American English. Kita ke versi American ya. Kita lupakan yang British tadi ya. Kita sekarang ke sini dulu. Ya, oke, lupakan sejenak lah ya. When you tell the time in American English, the hours always come first. Ketika kamu menjelaskan tentang waktu ya menggunakan versi American, jamnya itu pasti duluan. Oke. Polanya adalah jamnya dulu baru menit. Ya, polanya adalah jamnya dulu baru menit. Kebalikan dari yang British tadi ya. Kalau tadi menit dulu baru jam. Tapi kalau ini jam dulu baru menit. If you look at the clock and see that it is 3 p.m., then you can say it is 3 or the time is 3 o'clock. Ketika jamnya tepat, sama ya, kita bisa pakai kata o'clock juga. O'clock. Artinya ya jam tepat juga ya. Oke. Atau tanpa kata o'clock juga bisa, kayak bilang it is 3. Ini jam 3, tapi maksudnya 3 tepat, 3:00. Atau dikasih kata o'clock juga lebih jelas ya, bahwa itu jamnya tepat. And when you see that it is 3:25 p.m., you just say it is 3:25. Nah, kalau jamnya misalnya menitnya nih ya, bukan menit 00, ya langsung aja di bahasa Inggris kan ya. Kayak jam 3 lewat 25 menit. 3 itu 3 ya. 25 itu 25. Berarti it is atau disingkat it's 3:25. Langsung aja ya. Dan di versi American itu tidak ada pas. Nggak ada pas ya. Terus kita harus menghitung nih menit ke 1 sampai 30 gimana, menit ke 31 sampai seterusnya gimana. Nggak ada ya, kita nggak perlu menghitung ya. Nggak ada pas, nggak ada to. Dan 15 menit juga nggak disebut quarter, itu enggak. 15 menit itu ya 15 ya. Nah, 15 atau 15 minutes gitu. 30 menit juga bukan half ya. Tapi 30 menit itu adalah 30. Nah, seperti itu ya. Jadi lebih simple guys kalau untuk versi American. Sekalipun menitnya lewat dari 30 menit nih, ya sudah langsung di bahasa Inggriskan aja. Saya punya contoh nih, misalnya kita buat jam yang sama kayak tadi. Jam 3 lewat 29. Gimana guys bahasa Inggrisnya? Jam 3 lewat 29. It's 3:29. 29. It's 3:29. Oke, jamnya jam 3, 2 menitnya 29, 29. It's 3:29. Selesai gitu aja. Jam 3 lewat 31. It's 3:31. Nah, it's 3:31. Jamnya jam 3, 3, menitnya 31, 31. That's it. Easy, right? Mudah kan ya versi American? Yes. It's more easy. Nah, gimana? Lebih suka pakai versi mana, guys? British, American? American. Always American. Amerika. Kalau Dan yang British kan ada pas. Kalau yang British agak pusing. agak pusing ya. Ya, nanti pokoknya dipelajari terus ya, diputar ulang nanti videonya. Hari ini pusing, besok udah enggak, gitu kan Jangan ya. pusing dong. Nah, itu ya, jangan pusing dong gitu ya kata bronya. Oke ya guys, ini versi Amerika. Jadi saya bisa bilang lebih mudah ya, tapi kembali lagi nih, kembali ke teman-teman. Kalau teman-teman lebih suka pakai British ya, nggak apa-apa digunakan juga. Pakai American juga digunakan. Karena orang-orang di negara lain juga belajar dua ini ya, nggak cuma belajar British aja, American aja, enggak ya. Bahkan orang Inggris sekalipun mereka juga belajar American ya. Orang American mereka juga belajar British. Jadi ya sama ya, mereka juga ngerti. Cuma kita belajar keduanya kenapa? Ya karena sekali lagi kita bisa menyesuaikan ya. Kalau lawan bicara kita pakai American ya kita bisa. Kalau dia mau pakai British ya kita oke-oke aja gitu ya. That's it. Nah, sekarang saya jelaskan ya AM sama PM nih. Ini penting juga nih. Gimana bedain jam 7 malam sama jam 7 pagi. Jam 1 siang sama jam 1 dini hari. Kita mulai dari AM ya. AM ya guys, bacanya bukan IM. Karena abjad itu kan A, B, C, D, E, F, G.
A ya, bukan I ya. Bukan A, E, B, C, bukan I. AM. AM itu anti-meridian. Artinya sebelum tengah hari ya. Yaitu jam 12 malam sampai dengan jam 12 siang. Tepatnya adalah jam 12 malam ya, 00 sampai dengan jam 11.59 siang hari. Nah, itu pasti pakai AM. Sedangkan PM itu post meridian. Post itu kan artinya setelah atau pasca. Post itu setelah, berarti setelah tengah hari, yaitu jam 12 siang sampai dengan jam 12. That's it. That's it, oke? Okay? So, 12 siang sampai 12 malam. Tepatnya adalah 12.00 ya, siang hari, sampai dengan jam 23.59 di malam hari. Like this one. Oke? Okay? Ini bedanya ya. Jadi kapan kita menggunakan AM atau PM? Kayak kelas kita nih, berarti ini 5 mulainya ya. Itu 5 AM apa 5 PM, guys? PM. 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 AM apa? 5 PM. Yes, right. Gitu ya? PM. AM sama PM. Kalau teman-teman berangkat kerja sekolah jam 7 pagi berarti AM apa PM? AM. 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 Berangkatnya jam Tapi pernah 3 nggak pagi. teman-teman baca atau dengar orang ngomong nggak pakai AM atau PM gitu, pernah nggak ya? Pernah. Iya, nggak pernah dipakai. Banyak sih. Bisa dengar nggak pernah dipakai. Itu berarti lawan bicaranya sudah paham ya. Oh. Oke. Lawan bicaranya sudah paham. Saya bilang ke teman-teman ya, we have class at 5. Kita punya kelas jam 5. Teman-teman paham nggak jam 5 pagi apa jam 5 sore? Iya. Paham. Jam 5 sore. Saya Paham. nggak perlu bilang PM karena teman-teman sudah paham. Tapi kalau saya bilang ke orang lain yang bukan anggota kelas ini, ya orangnya misalnya tinggal di mana ya, di Arab atau di mana gitu ya. Nah, saya bilangnya harus pakai AM apa PM karena dia nggak tahu nih. Bisa jadi ada kelas pagi. Jam berapa? Nah, bisa jadi ada kelas jam 5 pagi itu ada ya kalau teman-teman tinggal di sini di kampung Inggris ini. Jam 5 tuh udah kelas ya, udah ada kelas. Jadi ya. Jam 5 pagi. Iya, jam 5 pagi. Kalau teman-teman ke kampung Inggris ini, ada yang pernah di kampung Inggris, guys? Belum. Ya, Tapi jam, mau. jam 5 pagi itu udah kelas, guys. Di sini udah biasa ya, jam 5 pagi. Nginep. Iya, nginap ngecamp. Ngecamp, guys ya. Pulangnya kapan itu? Nah, saya tinggal di sini 7 tahun. Nah, saya belajar di sini beberapa bulan gitu. Yang nginap ngecamp. Jadi 24 jam kita pakai bahasa Inggris. Are you interested in? Kalau boleh tahu, It's so interesting. Bro Koko tinggalnya di mana? Tinggalnya di camp. Kalau dulu ketika saya belajar itu saya tinggalnya di camp asrama gitu ya. Kita 24 jam pakai bahasa Inggris. That's Kalau it. tinggal di sana biayanya berapa, Bang? Nanti tanya ke admin ya, saya nggak tahu biayanya ya. Nanti kalau saya spill, nanti teman-teman Ya, daripada maksudnya salah informasi. Bro Koko nggak tinggal di Indonesia sekarang? No, I live in Indonesia ya. Saya tinggal di Indonesia. Saya tinggal di Kediri, guys. Oh, Is Java ya. Iya. Kampung Inggris yang di Kediri. Kampung bukan Inggris yang di Kediri ya. Iya, paham. I got it. That's it ya. Bisa jadi kita semua nanti tinggal di mana, guys? Di Amerika ya bisa jadi ya. It could be. Mau tinggal di kampung Inggris juga. Kampung Amerika yang ada di Amin. Amin ya. It could be ya, bro. Berarti Koko, biasanya kampung Inggris buka di bulan apa? Setiap saat ya, setiap saat itu setiap waktu pasti buka ya. Kalau teman-teman ke sini boleh silahkan ya. Programnya sampai berapa ini? Minggu Aduh, atau bulan? banyak biasanya per program itu per 2 minggu. Satu periode itu 2 minggu. Berarti kalau ambil 1 bulan berarti 2 periode gitu. Oke? Itu pulangnya kapan? Bulan-bulan. Terserah teman-teman. Teman-teman kalau ambil program Enggak. 2 minggu ya berarti 2 minggu lagi pulang gitu ya. tinggal di asrama, Hani. Ya, seperti itulah ya. Pokoknya nanti kalau teman-teman misalnya ada kesempatan ya ke sini nggak cuma main tapi belajar juga ya. Welcome to Oke? private hospital. Ya itu ya uniknya 24 jam kita pakai bahasa Inggris, makanya
Di kelas pakai bahasa Inggris, keluar kelas juga pakai bahasa Inggris. Jadi kemana-mana. Hey you, where are you going, bro? I'm going to buy fruits. What about you? Nah, jadi kayak Bagaimana dengan yang masih belum lancar bahasa Inggris, Bang? masih belum lancar dicampur-campur. Tapi ada biasanya hukumannya. Kalau satu kata selain bahasa Inggris didenda Rp500. Nah, itu ya. Gimana tuh? Kan mau nggak mau kita harus pakai Berapa bahasa dendanya? Inggris. Rp500 satu kata. 500 juta. Kalau ngomong tuh sambil bawa Iya, bawa HP kemana-mana. Iya, kemana-mana bawa HP. boleh Terus ya. kalau mau ngomong translate. Kalau Translate. boleh, nggak masalah ya. Gak apa-apa. Pertama mungkin translate, tapi kan lama-lama kita masa translate terus. Nah, jadi gitu Yang ya. penting awal-awal Ya tuh nggak mungkin juga diperbolehkan. orang-orang menunggu kita selesai translate kan terus. Tapi selama-lama siapa yang mau bayar denda kan? Nggak ada. Iya. Me too guys, saya dulu juga gitu ya. Yang jualan Saya juga pertama pakai kali- bahasa Inggris ya? Iya, teman-teman lihat di konten-konten itu orang jualan pakai bahasa Inggris juga kan? Iya sih. Iya. Come on guys, never try, never know. Teman-teman boleh nggak nanya boleh nggak kita sama-sama chatting gitu kan biar bisa kita saling chat gitu pakai bahasa Ya Inggris. boleh lah, Kak Ayu. boleh. Bersama saya aja Kak Ayu. Silakan. Lebih banyak pelatihan praktisnya ya. Ya, silakan. Lah ya. Benar-benar tuh Ya. benar. Oke, go. Ya, go on ya. Continue ya guys, lanjut ya. Ada saya nanti Kak, cari nama saya Santo di grup. Lanjut. Oke. Nanti silakan saling chattingan di grup bisa ya. Saya kira chattingan di grup lebih oke, lebih rame juga ya. Grupnya juga sudah dinyalakan, silakan dimanfaatkan. Gitu ya guys, itu adalah tentang waktu tadi ya, time. Sekarang kita beralih ke dates atau tanggal ya. Setelah ini teman-teman praktek tentang waktu dan tanggal juga. Tetap harus ada prakteknya. The difference of dates between British English and American English. Nah, tanggal itu juga ada versi Britishnya ya, versinya orang Inggris asli nih, dan juga versi American, versinya orang-orang Amerika. Apa nih bedanya gitu ya? Whatever the format, in British English, dates are usually written in the order day, month, year. While in American English, they are written month, day, year. Kalau versi British, British, the green one saya kasih warna hijau nih ya. Versi British itu polanya adalah tanggal, bulan, tahun. Kebetulan sama kayak pola kita di Indonesia, tanggal, bulan, tahun. Nah, sedangkan versi American itu bulannya duluan, bulan, tanggal, tahun. Oke, jadi January 1st. Nah, itu berarti versi American karena Januarinya duluan. Tapi kalau the 1st of January, nah, itu berarti versi British karena tanggalnya duluan. That's it. Kemarin kita singgung sedikit ya untuk tanggal. Bahwasanya versi American itu berarti bulannya duluan. Tapi kalau versi British tanggalnya duluan. Kita mulai dari British dulu ya. Let's make a scenario about your birthday. Anggap saja tanggal 2 Oktober 1995 ini adalah ulang tahun saya. Saya kira untuk penyebutan tahun kita sudah belajar kemarin ya. Ini dibaca per dua angka. 19 itu 19, 95 itu 95. Nah, itu ya. Nih, tahunnya 1995. Gini guys, kalau versi British itu tulisan sama cara bacanya ada sedikit perbedaan. Sebenarnya lebih ketambahan kata aja ya. Kalau ditulisnya seperti ini, it is written, ditulisnya adalah 2nd October 1995. 2nd October 1995. Tapi cara bacanya ya, but you need to say the 2nd of October 1995. Sebelum tanggal dikasih artikel the, sebelum bulan dikasih of. Jadi the 2nd of October 1995. Itu ya. Jadi di tulisannya nggak ada the-nya, nggak ada of-nya, tapi cara bacanya harus ada. Ini akan terbiasa kalau kita sering praktek ya. Akan nempel sendiri guys. Nanti kalau teman-teman pokoknya praktek terus ya, nempel sendiri ya. The 2nd of October. That's it. Catatannya ini ya, tanggal menggunakan ordinal number atau bilangan bertingkat, bilangan urutan. Kemarin kita sudah bahas itu ya. Ini versi British. Sekarang kita ke versi American, di mana polanya adalah bulan dulu, baru tanggal, kemudian tahun. This one, oke?
Nah, tapi guys, saya bisa bilang nih bahwasannya American lagi-lagi lebih mudah. Cara baca dan tulisannya sama persis ya, nggak ada tambahan the, tambahan of itu nggak ada. Contohnya nih, my birthday is on October 2nd. Ulang tahunku adalah tanggal 2 Oktober. Tulisannya kayak gini, cara bacanya ya sama. Atau I was born on October 2nd, 1995. Aku lahir pada 2 Oktober 1995. Tulisannya seperti ini, cara bacanya juga sama. Is it clear guys? Apakah jelas teman-teman? Atau ada pertanyaan boleh silahkan please. Clear bro, thank you. Clear ya? Good, oke. Silakan Yeah. Bro Zen. Bro Zen juga sudah angkat tangan. Thank you Sis Oke. Resti ya. Good. Oke, Bro Koko. Untuk kelahiran saya kan 4 Februari 91. Berarti the 4th of February 90 and 91, right? 1991. 19 and 91, right? Nah, itu versi Britishnya ya. The 4th, right? The fourth, cara bacanya the of- fourth of. The 4th of February 19 and 91, right? Oke, good. Nah, itu Thank you. versi British. Kalau versi Amerikannya berarti dibalik ya, Bro. Bulan dulu. February 4th gitu ya. Oke. Saya untuk waktu dan apa ini tadi, tanggal itu Gimana, Bro? Sorry. Untuk waktu dan tanggal bagi saya itu bisa. Bagi Bro Zen, kenapa? Sorry, suaranya hilang-hilang ya. Untuk waktu dan tanggal. Aduh. Gimana guys? Apakah di saya aja ya? Kalau di teman-teman suaranya Bro Zen nih dengar jelas nggak ya? Sedikit suaranya. Sama nggak ada suaranya Ya. bro Zen. Oke, suaranya putus-putus Tes, tes. ya atau tiba-tiba kecil Testing. gitu ya. Ayo, Oke. nice to meet you, Oke everybody. Dan ya. Oke, mungkin koneksi tidak stabil beberapa saat ya. Oke ya, Bro Zen. Oke, thank you. Thank you. Oke, good ya. Oke. The next one Sis Siska silakan, please. Come on. Oke, thank you, Bro. Mhm. Kalau saya berarti bilangnya my birthday is on February 19th 19th. TH-nya 19th. 1985 gitu ya. Oke, 8585. Iya. Oke, benar sekali. Itu versi American ya, karena Iya, bulannya versi 2. American. Iya, Iya. benar. Bro, Oke, good. maaf mau tanya yang tadi bisa nggak, Bro? Yang mana, Sister? Yang versi American tapi jam 7:07. Oh, jam. Apakah itu ada oh-nya karena di modul tulisannya oh kalau Oh, itu nol. bacanya O. 0 itu ya. 707 berarti Oh, berarti 707. 707. Ya, benar. Itu tuh 07 ya. Sebenarnya tanpa kita bilang O juga nggak apa-apa. 77 gitu nggak masalah. Tapi Oh, iya. kita pakai O lebih oke ya, lebih lengkap gitu detail. 707 berarti jam 7:07. Oh, Gitu? iya. Oke. Oke, thank you. You're welcome, Sis Siska. The next one ya, Sister Dian Almeida Rossi. Silakan, Sister. Halo bro, Halo. cuma mau mastiin sih ini yang Hmm. untuk American itu jadi kalau tadi kan di British itu note-nya tanggalnya menggunakan ordinal. Mhm. Nah berarti di American juga sama ya? Iya, sama persis. Iya. Karena Oke. sama-sama pakai ordinal. Oke, Oke. itu aja sih yang pengen dipastiin. Thank you. You're welcome. Oke, the next one, Bro Heri Arung ya. Silakan, Bro. Hello. Hello. Oke, please. Nice to meet you, Nice to everybody. meet you too. Oke. Gini bro, gue mau nanyain satu aja. Kayak apa ya? Hal mendasar yang membedakan antara kita berjumpa dengan orang US sama English people tuh kayak gimana ya? Respon awalnya tuh kayak salam yang paling keren tuh untuk kedua ini apa ya? Sorry. Salam yang paling keren. Ya. Salam paling keren gimana? Berarti bukan formal ya? Ya. Casual aja ya. Casual ya. Nah, what's up? What's up, bro? What's up? What's up, buddy? Gitu-gitu ya. What's up, guys? Wow, What's up, bro. mate? What's up, dude? Gitu. Dude ya. Dude itu bro juga. Oke.
That's it. Kalau orang American biasanya pakai dude. What's up, dude? What's up, bro? Gitu. Tapi kalau orang British pakai kata mate bisa. What's up, mate? Gitu. Oh, oke. Oke. That's it. Itu aja. Thank you, brother. Thank you You're so much. welcome. You're welcome. Oke, bro. Thank you so much. Oke, the next one, Sis Masni ya. Setelah ini kita praktek nih, teman-teman. Sis Masni, kemudian Bro Santo terus praktek ya. Sis Masni, silahkan. Ya, saya kan lahir di bulan Oktober. Jadi saya bisa bilang my birthday is on Oktober 24. Berarti 24 second. Secondnya dari mana? 24. 24 itu kan 24th. Nah, 24. ada TH belakangnya, 24th. Karena urutan ya, 24th. Nah, ini ya, 24th. Nah, kalau ditulis pakai angka 20 ke 24. Nah, ini. Oh, iya. My birthday is on October 24. Fourth. Ada TH. Fourth. Yeah. Nah, oke. On October. Dicoba terus nanti biar terbiasa ya, Sis Masni ya. Oke, Yeah. good. Thank you ya. It's good. The Yeah, last ya, thank Bro you. Santos. Sebelum kita ke praktek kita guys, silakan Bro Santo. Saya kan lahir 2003, Pak. 20 Maret 2003. Nah, cara sebutnya berarti pakai yang di bawah ini, Pak, yang or I was. Gimana maksudnya, Bro? 20 Maret 2003. Oh, oke. Kalau yang atas ini kan tidak disebutkan tahunnya ya. Kalau Jadi disebutkan tahun, ya, kalau mau disebutkan tahun ya ini, I was born on. Berarti gimana, Bro? Coba. March tanggal 20. berapa? 20. Tanggal berapa? 20. 20th. Nah, ada TH di belakang ya, 20th. 20 TH gitu kan. Terus tahun berapa, Bro? 2003. 2003 itu apa, Bro? Nah, kemarin apa? 3000. Sorry? 3000. No. 2000. Oh, 2000. 2000. Sorry. And 2000. 2003. Gimana guys? 2003, 2000 and 2003. Nah, 2003 seperti itu, 2003. Gitu Bro Santo? Oke, saya coba sebut ya, Bang. Coba. Harus dipraktekkan ya. I was born on March 20. 2003 apa tadi, sorry? 2003. 2003. Ya. 2003. Yes. I was born on March 20th. 20th. 2003. Nah, 2003. That's it. Gitu ya. Yes, Oke. thank you so much, Brother Oke, Kopong. then. You're welcome. Oke ya guys, coba nih teman-teman, sekarang saya akan bawa teman-teman ke gimana, di breakout room apa enggak ya untuk hari ini ya? Karena waktunya mepet banget nih ya. Boleh sih, Kak. Boleh ya. Oke. Oke, don't worry about the time, nggak apa-apa, nanti ditambahkan waktunya. It's okay guys, never mind ya. Oke, saya kasih waktu 10 menitan ya, tapi nanti kita kembali lagi ke sini. Jadi kita nanti tutup kelas di jam 18.10 lah ya. It's okay, no problem. Oke, this one guys ya. Silahkan saling tanya jawab. Yang pertama adalah, do you guys wake up early in the morning? Apakah kamu bangun lebih awal di pagi hari? If so itu jika iya, ya. What time do you wake up? Jam berapa kamu bangun? Silahkan ya guys, nanti saling tanya jawab dengan pertanyaan ini. Ini pertanyaan yang pertama. Contoh jawabannya, I wake up at 4 o'clock in the morning. Aku bangun jam 4 tepat di pagi hari. Nah, ini kalau tepat pakai o'clock ya. Kalau nggak tepat ya jangan pakai clock. Misalnya pakai 4:15. Nah, berarti jam 4:15. Itu versi American ya. Versi Britishnya berarti quarter past 4. 15 menit lewat dari jam 4. Oke? Silakan pakai British boleh, American boleh. Kemudian, do you take a nap? Apakah kamu tidur siang? If so, what time do you take a nap? Jika iya, jam berapa kamu tidur siang? I take a nap, misalnya nih, I take a nap at 1:30. Nah, ini saya pakai versi British ya. 1:30 itu kan setengah jam lewat dari jam 1 atau jam 1:30 PM. Nah, saya tanpa sebut PM sebenarnya juga sudah jelas ya.
Jam 1.30 itu maksudnya siang. Ya karena pertanyaannya kan tidur siang. Take a nap itu tidur siang. Oke? Nggak usah pakai PM, nggak apa-apa. Tapi kalau dikasih PM juga nggak masalah ya. Sama aja. Next. When were you born? Nah, ini tanggal lahir ya. Kapan kamu lahir? Disebutkan tanggal lahirnya. Misalnya saya pakai versi British ya. Tanggalnya duluan nih. Tulisannya seperti ini, tapi bacanya I was born on the 24th of December 1995. Sorry, 1998. 1998. Nah, gitu ya guys. Silahkan saling tanya jawab ya. Jam berapa kamu bangun? Kemudian jam berapa kamu tidur siang? Kalau nggak tidur siang ya bilang ya, I don't take a nap. Aku nggak tidur siang. Jadi bisa langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kapan kamu lahir? Mau pakai versi British boleh, pakai versi American juga boleh. Silakan guys, untuk hari ini dibonusin 10 menit nggak masalah ya. Saya mah oke aja. Yang penting teman-teman semuanya praktek ya. Ready? Sudah siap guys? Ready, anak? Ready.